Apa bedanya orang kaya dan miskin? Itu karena di pola pikir, milikilah pola pikir orang kaya. Salah satu contoh orang kaya yang benar-benar kaya, yang benar-benar berkelimpahan, dia tidak mau ngeluh kok. Itu dulu yang diubah. Teman-teman jangan ke arah yang jauh-jauh dulu deh gitu ya. Mau nanya nih Om, Mbak ini nampaknya nanya berkali-kali nih, sangat excited nanyanya ya. Ketika kita mimpi, apa kurang menyenangkan? Ketika kita mimpi yang kurang menyenangkan, afirmasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, kadang-kadang kita mimpi buruk atau mungkin ketindihan gitu tuh, afirmasinya gimana Om? Mimpi buruk itu tidak selalu artinya buruk. Ya, mimpi ada bencana pun tidak berarti mimpi buruk gitu. Ya, jadi mimpi buruk itu bisa tetap jadi baik kok. Ya, kenapa? Karena ada Sang Maha Bisa mengubah segalanya. Jadi kalau misalkan mimpi yang nggak baik, ya tetap artikan yang baik dan percayalah ya bahwa Tuhan bisa mengubah segalanya. Jangan sampai iman Anda dilemahkan gara-gara mimpi. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita yang ada di YT. Assalamualaikum Om Bimo, mau tanya bagaimana cara menyikapi saat sedang mempertahankan vibrasi kelimpahan namun setiap waktu terus dipatahkan oleh penagih atau tanggal jatuh tempo. Apa yang dilakukan Om Bimo dulu saat sedang minus dan berusaha agar tetap di level vibrasi yang tinggi tanpa terganggu si penagih atau jatuh tempo. Nah ini bagaimana Om? Oke, jadi Anda kan dikasih waktu 24 jam. Katakanlah 8 jam untuk tidur, berarti masih sisa berapa? 16 jam. Pertanyaan saya, apakah 16 jam itu Anda ditagih terus? Enggak kan? Bahkan ditagih kan bisa jadi cuma 5 menit. Misal ditagih selama 10 kali, itu hanya 50 menit. Gitu. Artinya, memang mengalami yang namanya ditagih itu mengalami. Tetapi di luar ditagih, jangan memancarkan kekurangan. Gitu loh. Memang ada jatuh tempo, memang ada tagihan. Saya telepon dari kartu kredit, ngeri banget kalau kartu kredit telepon. Dulu belum ada pinjol di zaman saya, kartu kredit gitu. Itu benar-benar ngeri gitu. Tapi ketika dia nelpon paling sehari sekali, paling cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Di luar itu kan nggak ada tagihan. Gitu loh, nggak ada yang nagih maksudnya. Nah, di luar itulah disibukkan lagi dengan rasa kelimpahan, dengan berkarya, dengan melakukan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai tagihan yang cuma 5 menit sepanjang hari Anda memancarkan kekurangan. Di luar ditagih, silahkan lakukan apa saran-saran yang saya lakukan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita yang ada di platform lain. Mas Bimo, saya masih ikut mertua. Bagaimana caranya loa biar terwujud punya rumah sendiri yang bagus? Sama jawabannya, merasa sudah punya rumah sendiri yang bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Merasa sudah punya gitu intinya. Oke, nah untuk yang selanjutnya dari David Julie, Mas Bimo mau tanya, kalau kaya dan miskin adalah mindset, gimana cara merubah mindset yang benar? Ya dominanlah di mindset yang kaya, jangan miliki mindset miskin. Gitu. Sama seperti kayak dulu saya meriset apa bedanya orang kaya dan miskin, itu karena di pola pikir, milikilah pola pikir orang kaya. Salah satu contoh orang kaya yang benar-benar kaya, yang benar-benar berkelimpahan, dia tidak mau ngeluh kok. Itu dulu yang diubah. Teman-teman jangan ke arah yang jauh-jauh dulu deh gitu ya. Belajar dulu stop ngeluh bisa nggak? Karena kalau Anda ngeluh itu Anda memancarkan kekurangan. Gitu. Saya ketika tahu mengeluh menarik penderitaan, yang saya pelajari dari ilmu kehidupan sebelum belajar yang lain-lainnya adalah apa? Berhenti mengeluh dan berbanyak syukur. Nah, untuk punya mindset yang lebih banyak, ya, Anda bisa nonton video seperti ini, Anda bisa baca buku terkait dengan kekayaan, supaya apa? Ada mindset nambah. Gitu. Jadi mindset itu jangan ditunggu, tapi ditarik, diciptakan, diupayakan gitu. Oke, nah ini materinya sudah ada ya di YouTube. Di YT-nya Om Bimo ya, bisa dibuka-buka nanti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Indri Setiawan. Om Bimo, saya sedang galau mau resign dari pekerjaan untuk fokus bisnis. Nah ini nampaknya bingung nih ya Om. Galau itu bingung. Iya, mohon saran-sarannya Om. Ya jangan bingung, gitu. Putuskan salah satu dulu. Gitu. Artinya jadi kalau teman-teman mau resign, fokusnya jangan resign ya, jangan kayak saya dulu. Karena ketika saya fokusnya ke resign, saya 4 tahun babak belur.
Jadi kalau mau resign, fokuskan setelah resign mau ngapain. Kalau setelah resign mau ngapain sudah fix, silahkan resign. Karena kalau fokusnya hanya resign, nanti akan jadi kayak saya. Resign habis itu 4 tahun terombang-ambing babak belur ke sana kemari. Gitu. Jadi jangan hanya berhenti di resign. Habis resign mau ngapain, lalu putuskan. Jangan lagi galau gitu. Ya. Oke, jangan galau, jangan bingung ya Kak. Oke. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari teman kita yang ada di YT. Dari Yohan Krisna Wijaya. Mas, apa dengan selalu berzikir atau bersolawat, kita bisa mempertahankan vibrasi baik dan membuang vibrasi negatif? Tergantung. Jadi vibrasi itu kan rasa ya. Kalau solawat dan ibadah itu kan tindakan. Nah, pada saat bertindak itu benar-benar menciptakan rasa enggak gitu. Karena masih ada juga orang yang beribadah rasanya kosong. Masih ada yang beribadah dengan rasa kesedihan gitu loh. Dengan rasa ketakutan. Saya kalau nggak sholat takut nanti dihukum siksa neraka. Berarti kan saat sholat apa? Memancarkan apa? Ketakutan gitu loh. Ya, bukan berarti sholat tidak penting. Bukan berarti sholawat tidak penting. Itu penting. Tapi pastikan dengan rasa yang benar. Nah, sebaliknya kalau misalkan yang mungkin yang beragama lain gitu ya. Yang beribadah harus seminggu sekali atau dan lain sebagainya. Rasa sepanjang hari yang dijaga, apapun yang Anda lakukan, yang bisa memancarkan kelimpahan, lakukan. Contoh nih, saya ngajari beberapa teman, termasuk ibu saya pun juga saya ajari. Ibu, kalau misalkan lagi nyapu rumah, coba bersyukur. Bersyukur rumahnya lantainya sudah keramik, tidak kayak tanah dulu gitu loh. Bersyukur rumahnya luas, bersyukur rumahnya kokoh, bersyukur punya rumah gitu ya. Terus kemudian pada saat masak, bersyukur berasnya masih ada, bersyukur sehat bisa masak. Nah, ini kan menjaga rasa-rasa kelimpahan gitu loh. Ya, jadi tidak harus selalu dengan ritual agama. Ritual agama tetap jalankan, tetapi kan sholat 5 waktu, misalkan sholat aja lah kita ambil contoh 5 waktu ya. Dari subuh, setelah subuh apa? Setelah subuh apa? Zuhur. Zuhur. Itu jedanya berapa jam? Nah, apakah di luar jam itu kita nggak menjaga kelimpahan? Itu. Jangan sampai terjaganya hanya pada saat prosesi ibadah saja. Tetapi apapun yang dilakukan, misal kerja ya sudah, saya bersyukur punya pekerjaan. Saya bersyukur dipercaya atasan. Itu yang dipancarkan. Karena itulah rasa-rasa kelimpahan yang berpotensi menarik kelimpahan gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini ada dari Kak Dea. Berapa lama melakukan loa sampai berhasil, Mas Bimo? Tidak ada patokan lamanya. Teman-teman belajar loa dimanapun tidak ada rumus pasti loa sebulan pasti terwujud gitu, enggak. Loa 3 bulan pasti terwujud, enggak. Saya pun enggak ingat berapa persis lamanya. Yang saya amati adalah apa yang dalam hidup saya itu meningkat secara hasil, secara kualitas diri, secara saldo rekening itu meningkat, ini saya amati itu. Jadi tidak fokus kepada apakah. Karena kalau fokus misalkan nih, loa itu sebulan pasti tercapai, nanti akan ada kemelekatan. Sudah hampir sebulan kok belum ada tanda-tanda ya gitu. Katanya di mentor di sana itu sebulan, kok ini sebulan nggak ada tanda-tanda, akhirnya jadi kemelekatan dan itu mengacaukan energi loanya gitu. Oke, nah begitu ya Kak Rita, sudah dijawab oleh Om Bimo. Next kita berlanjut ke pertanyaan teman yang ada di YT dari Kak Riz. Mas Bimo, izin bertanya, apakah sering mengucapkan kata saya melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri saya ketika sedang marah, kecewa, atau sedih merupakan bentuk terapi atau bagaimana Mas? Mohon penjelasannya dong. Bisa termasuk self-terapi, bisa termasuk self-release, bebas sih, penyebutan itu bebas kok. Yang penting hasil akhirnya Anda tenang, damai, kemudian hasil dari vibrasi yang dipancarkan, Anda benar-benar mengalami kelimpahan gitu. Kalau soal istilah dan lain sebagainya, saya nggak terlalu fokus ke situnya sih gitu, supaya teman-teman juga nggak terjebak di penamaan, di istilah, di deskripsi, tapi lebih ke prakteknya dan hasilnya gitu. Oke, nah ini ada teman kita di TikTok yang komen gini, Mas bahas jodoh dong, gimana cara naik jodoh dan orang yang kita suka balik. Nah ini nanti akan ada rahasia di akhir live kita pada sore hari ini ya, jadi jangan lewatin itu ya. Dari Kak Mumimu, kalau ada orang bawa vibrasi jelek, apakah kita bisa tertular? Nah ini tadi sudah sempat dibahas juga ya oleh bisa, kalau nggak hati-hati bisa. Okay. Karena vibrasi itu memancar. Kita dekat sama orang yang happy, kita kan ketular happy. Dekat orang yang susah, biasanya juga ketular susah gitu. Kalau belum bisa bentengin diri, kalau diri masih belum kuat. Tapi kalau sudah kuat ya orang mau ngeluh ya itu kan hidupmu, aku ya baik-baik aja gitu. Tapi itu butuh
punya energi yang kuat dulu gitu. Oke, jadi kayak peribahasa kalau berteman sama penjual minyak nanti bau minyak gitu ya. Kalau berteman sama penjual parfum nanti bau wangi gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Orang, mohon pencerahannya Mas. Misal mengatakan dalam bawah sadar saya harus kaya, saya harus sehat dan lain-lain. Apakah itu termasuk afirmasi positif atau itu masuk ke ranah takabur ya Mas? Mohon penjelasan perbedaan-perbedaannya Mas. Ya, mau istilah atau mau ilmunya? Nggak. Gitu. Karena lagi teman-teman tuh kadang itu terjebaknya di sini. Ketika nanti saya sampaikan, lalu hanya berhenti, oh saya sudah tahu. Gitu. Jadi ini hati-hati dengan cara belajar yang begini teman-teman. Ya, kalau afirmasi saya harus itu berarti namanya kemelekatan. Ya. Harus itu berarti kalau ada kata harus itu berarti kemelekatan, berarti vibrasinya force. Gitu. Sebaiknya diganti dengan syukur. Saya bersyukur saya saat ini semakin hari semakin berlimpah, semakin hari semakin kaya gitu ya. Jadi bukan saya harus kaya. Harus kaya berarti Anda memancarkan belum kaya dan Anda sangat melekat dengan kekayaan gitu. Oke. Nah, gimana kalau misalnya Mei ini punya rutinitas random nih ya kan? Misalnya kerja, terus nanti ada part-time atau freelance gitu. Jadi Mei itu nggak konsisten untuk afirmasi gitu. Nah, itu gimana solusinya? Apakah harus dijadwalkan atau gimana? Nggak apa-apa, kan tidak tergantung waktunya. Gitu. Bahkan tidak afirmasi pun, kalau bisa menjaga rasa kelimpahan, itu juga sedang menarik kelimpahan. Gitu. Kan tadi bisa juga misalkan sambil kerja, bersyukur aku punya pekerjaan, bersyukur aku bisa part-time. Nah itu kan rasa-rasa yang dijaga kan tanpa harus formal afirmasi atau formal visualisasi. Gitu. Oke. Kalau dulu dengan kesibukan yang random, saya yang paling konsisten adalah sebelum tidur. Kan nggak peduli jamnya, yang penting kan orang kan sehari pasti tidur kan. Nah itu sebelum tidur itu yang dibayangkan seolah-olah sudah di sana. Gitu. Wah ini kalau ada tipe-tipe orang yang nempel bantal langsung tidur ini gimana ini Om? Ya harus diperbaiki cara ini ya. Jangan nempel bantal ya, tidurnya ngambang dulu. Oke, ini ada dari Kak Asi Sumarsi. Apa arti jika di VT sering muncul uang dolar banyak, emas, pelantakan, dan koin emas, pohon uang juga? Wah, ini artinya apa nih? Ya, algoritma TikTok memang begitu. Kalau Anda sering nonton uang, akan muncul uang-uang berikutnya. Sebenarnya, yang menarik dari situ adalah algoritma kehidupan. Apa yang Anda pancarkan, kehidupan akan memunculkan yang seperti itu. Ya, apa yang Anda tonton, kehidupan akan memunculkan seperti itu. Kalau Anda sering nonton berita-berita yang negatif, kehidupan akan menghadirkan peristiwa negatif. Kalau Anda sering beratensi ke hal-hal yang nggak baik, maka kehidupan akan mengarahkan Anda, memberikan Anda seperti itu juga. Jadi, kehidupan algoritmanya seperti algoritma TikTok gitu loh. Anda sering apa, algoritmanya, maka Anda akan dihadirkan oleh apa yang Anda dominan. Anda dominan ngeluh, ya Anda akan dihadirkan peristiwa-peristiwa yang terus bisa membuat Anda mengeluh. Tapi kalau Anda sukanya bersyukur, algoritma kehidupan akan memberikan peristiwa-peristiwa yang terus membuat Anda bersyukur. Gitu. Oke, begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Angie juga. Bagaimana supaya vibrasi kita tetap stabil dan tenang ketika ada yang menjatuhkan nama kita dan julid? Nah, biasanya kan banyak nih, ada tetangga, mungkin ada temen gitu kan yang julid. Apakah faktor eksternal itu harus kita pikir bodoh amat lah gitu? Sebenarnya bukan bodoh amat sih, tapi harus dilampaui. Kalau teman-teman belajar vibrasi, itu ada vibrasi force dengan skor 175. Itu adalah tentang kesombongan atau merendahkan yang lain atau mengejar nilai tentang diri. Dan masih ada orang-orang yang hidupnya menderita karena kata-kata orang lain. Dan ini sebenarnya kondisi yang sangat memprihatinkan, gitu loh. Ibaratnya Anda nonton film, nonton TV, remote-nya dipegang orang lain, menderita enggak? Enak enggak? Asik enggak? Anda sedang mengalami kehidupan, remote-nya dipegang orang lain. Gitu. Jadi, gini, Anda harus punya benteng yang kuat terkait dengan kata-kata orang lain. Apa yang dikatakan orang lain, itu adalah kata-kata dia. Saya adalah saya. Ya, dipisah. Apa yang ditulis orang lain di statusnya, di story-nya, atau di media sosial yang dia tulis tentang saya, itu adalah tulisan dia. Saya adalah saya. Saya bukan tulisan dia, saya bukan kata-kata dia.
Itu. Dan kalau teman-teman sudah bisa melampaui ego, itu ego itu tidak mengejar nilai tentang diri. Jadi misalnya dibilang, oh Bimo tuh, Mas Bimo sekarang dibilang sombong, enggak apa-apa. Kamu tuh dibilang acting, dibilang sok suci, enggak apa-apa gitu loh. Itu loh, ada orang yang nggak suka dengan kamu, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan ketika sudah bisa melampaui yang 175 itu gini, punya kesadaran bahwa aku nggak apa-apa, aku nggak sempurna, aku nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya. Nah, yang bikin orang hidup menderita tuh selalu pengen membuat orang lain suka dengan itu. Padahal nabi-nabi faktanya beberapa diusir dari daerah asalnya, dibenci di daerah asalnya, gitu. Bahkan kalau yang Nasrani, Tuhan Yesus saja sampai disalib gitu loh. Jadi nabi-nabi Tuhan saja bisa dibenci orang, atau jangan sampai di sana dulu lah, presiden aja lah ya gitu ya. Presiden aja banyak yang nggak suka, apalagi saya seorang Bimo ingin membuat semua orang suka dengan saya, nggak akan bisa. Jadi apa? Misalnya dia bilang, itu nggak suka sama kamu loh, gara-gara kamu lab begitu, ngomong begitu, nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi nggak ngejar nilai tentang diri. Ketika sudah nggak ngejar nilai tentang diri, nama dirinya dicoreng orang lain nggak masalah. Oh itu tulisan dia kok, itu kata-kata dia kok, saya adalah saya kok, saya tetap di sini, saya tetap baik, saya tetap menjaga rasa tentang happiness, saya tetap berusaha untuk bermanfaat bagi banyak orang. Orang lain mau berkata apa, nggak apa-apa. Jadi bukan bodoh amat, tetapi kita tidak mengizinkan diri kita terpengaruh dengan mengatakan nggak apa-apa. Nah, begitu ya Kak Enzi. Nah, ini sebelum kita tutup live pada sore hari ini, gimana sih Pak cara narik jodoh? Nah, ini apakah Mei itu harus pakai sesuatu, ataukah harus afirmasi setiap malam sebelum tidur, sebelum nempel bantal gitu ya? Atau gimana nih? Ada nggak tips and trick dari Om Bimo sendiri? Bukannya sudah pakai sesuatu ya? Oh. Ya, jadi kalau teman-teman soal jodoh itu, jodoh itu cerminan diri kok itu, ya. Ya, saya kemarin juga waktu ngisi di sekolah gitu ya, karena memperhatinkan anak-anak zaman sekarang itu kayak seolah-olah itu selamanya akan bisa minta orang tua gitu. Padahal mereka tuh akan suatu saat akan ditinggalkan orang tua gitu loh. Tapi semangat untuk mendapatkan income-nya kurang. Ya bukan berarti uang segala-galanya, tapi harga diri, harga itu juga identik dengan uang gitu loh. Ya kalau terutama untuk yang pria, ya pastikan punya karakter yang maskulin. Ya karakter maskulin itu menarik wanita-wanita gitu loh. Jadi karakter maskulin itu kuat gitu. Jangan sampai pria dominan feminim. Kebalikan juga wanita, ya. Wanita jangan sampai kebanyakan maskulinnya, harus feminim. Karena kalau wanita terlalu maskulin, contoh wanita karir, kalau sepulang dari karir dia nggak bisa feminim, biasanya sulit narik jodoh. Ya, khusus wanita, hati-hati kalau ada masalah dengan bapak dan terlalu maskulin, biasanya satu jodohnya salah. Ini kecenderungan ya, saya bukan menanamkan program negatif ya, tapi ini kecenderungan kalau orang bermasalah dengan bapak, kemudian terlalu maskulin, biasanya jodohnya terlambat. Atau kalau sudah menikah, mengalami banyak permasalahan. Itu. Jadi, seorang wanita itu harus tidak boleh, istilahnya dalam parenting itu father hunger, tidak boleh kekurangan sosok ayah. Gitu. Karena belajarnya jatuh cinta pertama kali seorang wanita adalah kepada ayahnya gitu loh. Jadi harus dapat sosok figur ayahnya itu benar-benar kuat. Nah, jadi kalau cewek jangan terlalu maskulin ya. Karena kalau nggak bermasalah atau apa, misalkan berjodoh menarik pria yang lemah. Nah, pria yang lemah ini banyak ya, nggak cuma lemah ekonomi, bisa lemah fisik, bisa lemah-lemah yang lainnya ya. Jadi kalau cewek yang terlalu maskulin tuh biasanya menariknya cowok yang lemah. Makanya kalau misalkan nih ada orang yang wanita karir gitu ya, kalau misalkan tahu ada rumah tangga yang begitu, biasanya prianya tuh cuma di rumah lah, sibuk mancing lah, apalah, terus kayak orangnya tuh nggak perkasa gitu loh, kayak apa itu, karena memang resikonya wanita terlalu maskulin itu menarik pria-pria yang kayak feminim gitu loh, nggak strong gitu loh. Jadi kalau memang kodrat Anda wanita, ya feminim lah, lalu perbaiki hubungan dengan ayah, lalu kualitas diri juga sama, jangan hanya mengandalkan face ya, karena kalau Anda jualan face itu butuh biaya juga ya.
Karena cowok kan juga investasi kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah face itu pasti akan menua. Kalau Anda hanya mengandalkan face, bukan karena karakter baik, ya face itu apakah Anda bisa menjamin nomor 1 di dunia? Bisa jadi nanti dapat tetangga, ada tetangganya lebih cantik. Bisa jadi nanti ada teman kerja yang lebih cantik. Kan kita nggak bisa ngomong bahwa saya paling cantik di dunia. Bisa jadi ada yang lebih cantik, karena cantik itu kan persepsi. Jadi jangan jual face ya, tetapi jualah karakter yang menenangkan, menyejukkan, inner beauty-nya nampak gitu loh. Kemanapun pasangan pergi, dia akan selalu kangen dengan rumah, akan selalu kangen dengan Anda. Itu yang dibangun, rasa-rasa yang dibangun. Kalau cowok ya harus, karena kodratnya sebagai penanggung jawab, ya finansial juga harus kuat, itu harus ya. Nggak bisa hanya jual kegantengan, tapi habis itu sepiring berdua itu sekarang sudah nggak zaman gitu. Mau nggak mau itu, ganteng banget, tapi es teh itu segelas berdua, kalau ini sepiring berdua, terus besok makan apa belum tahu, tapi ganteng banget gitu. Kira-kira mau nggak main sebagai mewakili sebagai wanita gitu. Ya, tapi di sisi lain ada yang standar-standar aja, tapi mobilnya Alphard itu, mau belanja apa aja, oke. Bukan matre ya, tetapi wajar gitu kan gitu. Saat ini wajar. Kita nggak bisa makan cinta gitu loh. Jadi yang cowok-cowok ya maskulin lah, ya strong lah, jaga tubuh, jaga kewibawaan, kemudian pastikan Anda mendekat dengan wanita itu dengan menawarkan masa depan yang cerah gitu loh. Jangan sampai nanti, hati-hati wanita, jangan sampai nanti saya cari wanita, kalau ada pria mendekat gini, saya cari wanita yang mau diajak susah bareng. Jangan mau. Jangan mau. Anda cuma akan diajak hidup susah, karena itu mindset prasangka ya. Jadi saya mau cari wanita yang mau diajak susah bareng. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau mau suka dan duka boleh, berarti kan berimbang. Kalau cuma susah toh, saya mau cari wanita yang mau diajak susah, jangan mau kalau ketemu pria begitu. Dan tips jodoh berikutnya ada di parfum ini ya. Ada di parfum Headkey High Vibes ini, karena di situ ada panduan afirmasi bagaimana kalau cewek supaya lebih bisa memancarkan inner beauty, kalau cowok bisa memancarkan kewibawaan, aura maskulinnya dapat, supaya bisa narik orang-orang yang tepat. Dan sudah ada testimoni juga ya, yang kemarin aku minta share di Telegram itu loh, Mai, yang bahkan sampai dikejar-kejar berondong dan lain sebagainya, itu karena memang ini sudah desain untuk ke arah itu ya, ke arah jodoh juga bisa. Jadi kalau yang pengen dapat jodoh, berafirmasinya gimana, self-talk-nya gimana, ada di parfum ini, itu. Oke, nah ini ada satu komentar nih, Om kasih mantra-mantra untuk memikat Mbak MC gimana nih? Nah ini mending pakai parfum Mbak Hos. Oh Mbak Hos, nanti pas meditasi datang ya, kenalan sendiri gitu. Saya nggak mau jadi Mak Comblang soalnya. Oke Mas ya, jangan lupa pakai parfum itu ya, nanti sebelum ketemu saya di meditasi. Karena ya, nanti kalau meditasi bau parfumnya yang lain, wah ini nggak masuk nominasi ya. Pertama kali harus pakai parfum ini, habis itu kenalan sendiri ya. Kalau mau butuh IG, nomor, alamat rumah atau apa, jangan tanya saya. Nanti datang aja di event-event offline, entah itu meditasi, entah itu kelas offline. Nanti kalau mau kenalan sendiri, silahkan. Masih nerima lowongan nggak, Mai? Masih ini. Oh masih ya. Masih free, mumpung ya? Masih ya teman-teman ya gitu. Kalau saya sudah tutup soalnya. Oh, jadi Pak Bimo nggak menambah ini? Nggak. Satu aja nggak habis soalnya. Oke, bagi fans-fansnya Pak Bimo ya, agak potek ya ini karena Pak Bimo sudah tidak menambah lagi. Nah, terima kasih Pak Bimo untuk waktunya sama-sama, pada live siang hari ini sampai dengan sore nih ya, kita udah banyak bahas-bahas tema mulai dari meditasi, hutang, rezeki kelimpahan, rasa cemas, takut dan khawatir. Nah, Om Bimo, ini ada nggak pesan terakhir? Nggak pesan terakhir ya ini ya, bukan pesan terakhir, salah ini ngomong. Pesan untuk teman-teman di TikTok nih pada awal tahun 2025 ini. Ya, yang pasti teman-teman tentukan goals-nya mau jadi apa, lalu bereskan hambatan-hambatan yang membatasi goals, kemudian rutin pancarkan vibrasi kelimpahan. Saya yakin kok gitu, teman-teman juga bisa mengalami apa yang saya alami. Syukur-syukur teman-teman bisa mengalami lebih banyak lagi, karena teman-teman yang dekat dengan saya, yang sering komunikasi itu juga secara finansial mereka sudah ada kok yang melebihi dari saya gitu. Ada yang 1 tahun kenal saya, benar-benar mempraktekkan sudah mencapai 1 miliar dan lain sebagainya, itu banyak lagi kok. Jadi ini bukan ilmu dongeng, ini benar-benar
ilmu praktisi yang ketika teman-teman mau praktek, teman-teman juga akan mendapatkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Saya doakan teman-teman yang nyimak live dan juga baik yang nonton rekaman nanti di YT, semakin hari semakin sehat, semakin bahagia, semakin berlimpah rezeki. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, saya Melani dan Om Bimo undur diri dari live pada siang sampai sore hari ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.